Komposisi fotografi. Apa itu komposisi foto? Komposisi merupakan kesatuan yang harmonis dari elemen-elemen pendukung foto dengan meletakkan komposisi tepat pada tempatnya sehingga pas dan enak untuk dilihat. Contohnya, ada orang sedang berjalan. Terus kan seorang fotografi mau moto orangnya dengan jalannya biar kelihatan pas. Nah kan jalannya datar, orangnya lagi jalan kayak jauh gitu kan. Difoto pas dan jadi. Mungkin itu contoh komposisi fotografi sih menurut saya. Komposisi fotografi seperti halnya komposisi dalam bidang seni apapun adalah ibarat selera akan makanan, semua kembali ke preferensi masing-masing. Jadi komposisi itu kayak apa ya? Sejenis ya kayak selera makanan. Jadi terserah gitu loh, komposisi fotografi itu kayak selera kita sendiri kalau buat komposisinya gitu, sejenis seperti itu sih. Jadi sebenarnya tidak ada aturan baku dalam teknik komposisi di bidang fotografi. Bahkan Steve McCurry mengatakan untuk mendapatkan sesuatu yang kreatif, aturan yang ada malah harus dilanggar. Jadi kalau komposisi fotografi itu kan bebas sih buatnya, intinya nggak ada apa ya, nggak ada aturan yang apa ya, nggak ada aturan yang dilanggar gitu. Mau langgar gak mah terserah gitu, yang penting masih ada apa ya, masih ada batasan gitu loh pas foto. Intinya ya masih dalam batas wajar. Kalau pas foto sebuah objek ya jangan sampai misalnya foto orang nggak izin, nggak sopan kan, intinya seperti itu. Maksudnya ya aturan baku tuh di sini maaf ya jadi bahas yang lain. Jadi kayak kalau dalam teknik komposisi itu kan kayak nggak ada aturan gitu loh, ya boleh dilanggar asalkan masih langgarnya masih ada kaitannya dengan komposisi sih. Intinya bebas aja sih kalau buat komposisi foto itu, mau yang kayak depth of field, terus rule of three dan lain sebagainya. Jadi bebas gitu, nggak apa ya, nggak harus ikut aturan dan kreatif, yang penting meninggalkan keindahan dari foto itu sendiri sih. Maaf guys kalau maaf teman-teman kalau agak berbelit-belit juga ya. Namun begitu, ada beberapa panduan yang bisa kamu pelajari untuk memperbaiki komposisi foto kamu agar foto terlihat lebih menarik dan kreatif. Walaupun gak ada aturan baku dalam teknik komposisi ini, tapi ada panduannya juga lah biar kelihatan fotonya apa ya, meninggalkan sebuah makna sendiri saat kita melihatnya gitu. Rule of Thread. Rule of Thread merupakan salah satu komposisi foto paling dasar dan wajib diketahui oleh fotografer. Dalam Rule of Thread, fotografer cukup membagi bidang foto menjadi 9 kotak yang sama besar dan meletakkan point of interest pada titik 3 atau garis pada bidang yang terbagi menjadi 3x3 tersebut. Contoh foto Rule of Thread. Jadi kalau kalian ingin foto Rule of Thread itu di HP itu ada sih kayak apa? Ini garis-garis 9 itu ada sih di garis 9x9 itu loh. Oh, 3x3-nya maaf ralat. Intinya di kamera HP kalian itu ada garis 3 kotak 3x3-nya sih. Jadi mau foto Rule of Thread
itu manfaatkan garis 3x3 di HP kalian jadi lebih mudah. Dan juga kan kalau pakai rule of third itu kayak foto kalian jadi kelihatan rapi dan terlihat lebih bagus aja, rapi dan bagus. Itu aja sih. Rule of odds, sebutannya pengganggu. Dalam dunia fotografi, pasti ada banyak elemen pengganggu, tapi cara itu untuk mendapatkan elemen pengganggu adalah hal yang berbeda. Komposisi foto rule of odds akan berikan kesan foto akan terlihat lebih menarik jika jumlah objek ganjil secara visual. Jadi rule of odds kenapa disebut pengganggu? Karena fotonya kayak ada hal yang unik aja sih kalau ada elemen pengganggu. Tambah lagi ada jumlah objek yang ganjil. Teori ini memberikan kesan elemen pengganggu dalam sebuah gambar, membuat penonton merasa tidak yakin dengan elemen yang menjadi titik fokus. Jumlah elemen yang ganjil dipandang lebih alami dan lebih mudah dilihat. Sebenarnya ada banyak kasus di mana hal ini tidak terjadi, tapi tentu saja dapat diterapkan pada situasi tertentu. Jadi rule of odds itu kayak fotonya ya foto random gitu mungkin menurutku. Cuman ya intinya fotonya ada kesan gitu loh, kesan yang menarik gitu. Kalaupun ada objeknya 3 gitu, intinya foto random aja sih, cuman fotonya harus ganjil gitu. Foto random harus ganjil dan juga tidak ada titik fokusnya. Mungkin seperti itu teman-teman. Isolasi objek. Depth of field. Depth of field adalah jarak antara benda terdekat dan terjauh dalam sebuah foto yang nampak tajam. Sekarang kamera yang kita miliki hanya bisa fokus secara tajam pada satu titik. Jadi intinya depth of field itu kayak kita foto satu objek gitu loh teman-teman. Dan juga fokusnya hanya pada satu objek. Dan pas motonya di depth of field ini kan di blur gitu loh backgroundnya biar memfokuskan satu objek saja gitulah intinya teman-teman. Sekarang ini kamera yang kita miliki hanya bisa fokus secara tajam pada satu titik, tapi transisi dari fokus secara tajam menjadi tidak tajam terjadi secara bertahap, sehingga istilah acceptably sharp, fokus yang sangat tajam, menjadi longgar. Secara teknis, cara kamu melihat gambarnya dan berapa ukurannya yang akan terlihat pada gambar tersebut merupakan salah satu faktor yang memberikan kontribusi terhadap seberapa jelas gambar yang akan kamu peroleh. Nah, intinya depth of field itu cuma bisa fokus secara tajam pada satu titik gitu loh. Dan juga untuk melihat gambarnya itu kan merupakan faktor gitu loh, seberapa jelas gambar yang akan kamu peroleh. Jadi yang seperti aku katakan tadi, intinya aku ulangi, depth of field itu kita fotonya itu hanya fokus pada satu objek dan memblurkan backgroundnya. Kan fokus hanya satu titik aja. Dan juga kan kamera sekarang tuh hanya bisa fokus secara tajam pada satu titik juga. Intinya begitu saja teman-teman. Background adalah unsur yang sangat penting dalam keseluruhan foto Anda. Rata-rata sebuah foto memiliki area latar belakang yang cukup luas, bahkan bisa sampai 60% dari keseluruhan bidang foto. Anda tidak akan pernah bisa memiliki foto
yang keren jika background foto-foto Anda tanpa kacau dan semrawut. Jadi background itu kayak apa ya? Kalian foto kalau apa? Ada kayak ada pemandangannya gitu loh kalau background itu. Kayak misalnya kayak kalian foto di tembok gitu, backgroundnya tembok sejenis gitu sih teman-teman. Kalau nggak ada background apa ya, kayak gambar itu kurang menarik gitu loh. Dan juga apa, foto nggak bakalan keren kalau background foto kalian itu tanpa kacau dan semrawut. Jadi backgroundnya itu kayak ruwet gitu loh kalau dilihat fotonya. Kalau fotonya apa namanya, backgroundnya ruwet, itu kan kayak apa ya, dipandangnya kesannya kayak jelek gitu intinya. Keseragaman warna biru di latar belakang menuntut mata Anda terpusat pada objek utama, yaitu burung, dan bahkan kontras warna hijau di sekitar mata menjadi tampak semakin memikat. Jadi kayak apa ya, ini kan backgroundnya kan kayak ya memiliki kesan sendiri, terus kan ditambah foto background sama objeknya itu menyatu, kayak ya menyatu gitu loh. Jadi ada berkesinambungannya sendiri, dan juga kan kalau dilihat kan tampak menarik dan tampak indah kalau dilihat-lihat sih menurut saya. Dan juga kan ditambah lagi kan ada warna mata hijau kan, jadi menjadi kayak tampak semakin memikat dan penuh dengan keestetikaan itu sendiri. Foto kedua ini sekarang tampak lebih sibuk dengan latar belakang ranting dan daun yang meskipun cukup kabur, namun lumayan tampak mengganggu. Mana di antara kedua foto yang menurut Anda lebih enak dipandang mata? Kalau menurut saya sih ya ini, soalnya kan selaras gitu, seimbang menurut saya. Soalnya fotonya kan apa ya, menyesuaikan backgroundnya gitu kan, jadi ada keindahan tersendiri. Kalau ini kan malah apa ya, fokusnya malah backgroundnya gitu. Mungkin ini yang dimaksud kacau dan semrawut gitu, walaupun apa ya, fokusnya pada hewannya juga. Tapi menurut saya masih bagus ini sih, kalau menurut saya. Keselarasan warna background dengan objek utama membuat sebuah foto tampak lebih bagus. Jadi intinya ada kecocokan warna gitu loh. Kayak ini kan cocok, selaras gitu kan sama background sama objeknya. Kalau ini kan kayak apa ya, kacau dan semrawut. Jadi kayak apa ya, kurang gitu loh kalau backgroundnya sendiri apa ya, semrawut. Kalau fotonya ya gimana ya, misal kalau fotonya bagus gitu ya, tapi kalau backgroundnya semrawut, jadi apa ya, kesannya malah nggak keren, malah biasa-biasa aja, walaupun objeknya itu sendiri udah apa, keren. Foreground, interest, dan kedalaman. Menangkap beberapa subjek menarik untuk dijadikan poin di latar depan. Foreground interest adalah cara yang bagus untuk menambahkan rasa kedalaman pada sebuah adegan. Hal tersebut merupakan salah satu dari teknik komposisi yang untuk menampilkan gambar seolah 3D, 3 dimensi. Menambahkan elemen penting di latar depan sering kali bekerja dengan baik, apalagi jika adegan diambil menggunakan lensa sudut lebar wide angle. Jadi foreground itu fotonya itu kayak apa ya, seakan-akan ini tuh 3 dimensi nyata gitu loh. Maksudnya fotonya itu dibuat senyata mungkin gitu loh teman-teman. Jadi kesannya 3D, nyata dan menyatu dengan background dan foreground.
Kayak misalnya apa ya, air terjun ini kan sama batu, kalau dilihat mata visual biasa aja. Nah, fotografi harus pintar-pintar untuk mencari apa sudut pandang yang bagus biar menghasilkan foreground yang indah dan background yang saling menyatu. Intinya foreground dan background harus saling menyatu biar ada kesan 3 dimensinya sendiri. Kayak contohnya ini apa? Ini rantai gitu kan. Kan rantai kan awalnya kalau dilihat visualisasi mata biasa aja. Cuman fotografer harus bisa buat ini terlihat seperti 3D, terlihat seperti apa ya? Terlihat wah gitu loh intinya teman-teman. Diagonal. Komposisi diagonal terjadi tak kala susunan elemen foto membentuk garis atau sejenis garis yang membujur miring dari sisi kanan foto ke sisi kiri foto. Dalam artikel mengenai komposisi garis, terutama poin mengenai garis diagonal, kita sudah tahu bahwa komposisi diagonal berbeda dengan komposisi vertikal maupun horizontal. Komposisi diagonal memberikan kesan lebih dinamis pada foto. Contoh foto diagonal. Jadi diagonal itu kayak sejenis apa ya? Foto yang miring gitu loh teman-teman. Jadi miring, bisa miring kanan, miring kiri gitu kan. Dan membentuk seakan-akan garis diagonal itu sendiri. Dan garis diagonal kan apa ya, beda gitu loh sama vertikal maupun horizontal. Kalau vertikal nggak salah itu garis lurus, kalau horizontal itu ya lurusnya vertikal itu ke atas, kalau horizontal itu ke bawah, sejenis gitu. Kalau diagonal intinya garis miring gitu fotonya. Jadi membentuk kemiringan suatu objek gitu biar kelihatan diagonal banget gitu. Contohnya garis vertikal. Garis vertikal dalam fotografi bisa memiliki pesan tersendiri jika digunakan dengan benar. Garis vertikal bisa dikatakan memiliki kemampuan untuk bercerita, perihal sense, atau suasana hati yang berbeda dalam sebuah frame foto, mulai dari kekuatan serta kekuasaan sampai ke pertumbuhan. Coba melihat pada gedung pencakar, langit yang kokoh membelah langit biru atas sebuah pohon yang tumbuh dari tahun ke tahun. Jadi intinya garis vertikal itu garis yang apa ya, tegak lurus gitu loh teman-teman, yang bertumbuh dari apa ya, dari kecil sampai besar gitu. Kayak contohnya gedung pencakar langit yang kokoh membelah langit biru, atau sebuah pohon yang tumbuh dari tahun ke tahun. Penempatan garis tepat di tengah-tengah foto tentu secara otomatis akan membagi foto kalian menjadi separuh dan terkesan terpotong. Garis vertikal bisa memberikan dampak yang dramatis atau malah membuat foto kalian tampak terbagi. Soalnya kan membentuk sebuah garis, jadi makanya apa ya, fotonya tampak terbagi alias ya menjadi dua. Misalnya kalian foto pada background yang bergaris gitu kan, terus kan sebelah background apa ya, background kalian itu sebelahnya ada garisnya. Nah, maksudnya di sini membelah itu seperti itu sih. Jadi misalkan ya di sini kalian, terus ini garisnya gitu. Jadi membelah itu maksudnya kalian kayak berada di antara kedua garis-garisnya gitu. Mungkin seperti itu teman-teman. Satu hal yang penting untuk diingat adalah selalu mencoba agar garis vertikal tetap sejajar seiringan dengan sisi gambar. Tapi hal ini tidak akan selalu memungkinkan jika kalian memotret pada bagian yang berujung bagian atas. Nah, yang penting tuh kalian mencoba agar garis vertikalnya itu tetap sejajar gitu loh teman-teman dengan sisi gambarnya. Jadi
harus sama kayak gini kan, jadi kelihatan tertata rapi dan juga bagus kan kalau dilihat. Nah, kalau yang foto meruncing kan nggak memungkinkan kalian buat lurus, jadi harus menyesuaikan fotonya juga sih, kayak gedung pencakar langit, walaupun nggak lurus tapi ya runcing dan kelihatan masih rapi walaupun miring. Dan juga kalau pohon kan juga harus kelihatan sejajar gitu kan, mengikuti sisi gambarnya sendiri. Intinya seperti itu aja sih. Garis horizontal. Garis horizontal memberikan kesan stabilitas, tenang, permanen, dan kokoh. Contoh paling jelas dari garis horizontal adalah garis cakrawala yang membagi langit dan daratan atau lautan. Garis cakrawala horizon seperti kaki bagian tubuh, kuat, kokoh, pondasi. Hindari penggunaan garis horizontal tepat di tengah-tengah foto Anda, karena bisa menimbulkan kesan kaku dan mati. Lebih bagus lagi, carilah garis horizontal yang berlapis-lapis seperti foto di bawah ini. Jadi teman-teman, intinya garis horizontal itu kan garis lurus gitu loh, maksudnya fotonya itu harus harus yang nggak lurus amat, cuma memberikan kesan horizontal itu sendiri. Dan juga kan kesannya kan harus tenang gitu, santai, nggak aneh-aneh gitu. Kayak misalnya aneh itu ya entah misal di laut ombaknya kencang gitu. Nah, maksudnya aneh itu seperti itu sih. Pokoknya kan membagi langit, daratan atau lautan. Jadi jelas gitu loh garisnya untuk bagi daratan dan lautan sendiri. Kurva. Salah satu cara memperoleh foto yang bagus adalah dengan mencari kurva atau garis melengkung yang tersedia di sekitar kita, baik kurva alami maupun buatan manusia. Kemudian memotretnya dalam sudut yang tepat sehingga kurva tersebut bisa menjadi tulang punggung foto. Desainer percaya kurva melambangkan keluasan, dinamisme, dan kelembutan sebagai kontras terhadap garis lurus kaku. Jadi kalau Anda hunting foto, cobalah ingat-ingat, carilah kurva yang tersedia di sekeliling kita. Dari garis pantai, konstruksi gedung, jalan raya, rel kereta, ujung-ujung daun, sampai dengan pose tubuh model. Bentuk kurva dalam keragamannya sebagai pemacu. Jadi kurva itu intinya garis melengkung kan. Garis melengkungnya kan macam-macam gitu loh. Kalau yang alami itu misalnya kayak pasir gitu kan teman-teman. Kayak pasir kan udah buat lengkungan sendiri. Terus kayak ini kalau yang alami kayak lengkungannya burung flamingo. Kalau buatan itu ya kayak jalan yang kita buat. Terus jalan berpasir yang kita buat, bangunannya melengkung gitu, kurva itu. Sehingga kurva itu bisa disebut tulang punggung foto. Istilahnya kayak foto kurva itu kayak foto utama, mungkin sejenis itu. Nah, kalau ada hunting foto itu coba lihat garis melengkungnya ada di sekitar kita, entah di depan rumah atau di jalan raya, mungkin simpelnya gitu. Selain dari garis pantai, konstruksi gedung, jalan raya gitu. Intinya kan kurva itu garis lengkung gitu yang ada di sekitar kita. Seperti itu sih teman-teman. Pola dan tekstur. Jadi, pola adalah kumpulan gambar berulang yang membentuk sebuah seni teman-teman, kayak misalnya ornamen, pahatan, batik, dan lain sebagainya.
Jadi ya gambar berulang gitu loh untuk dasar-dasar gambarnya sendiri. Semisal kayak lingkaran, segitiga, persegi, persegi panjang. Seperti itu teman-teman pola. Manusia secara alamiah tertarik pada pola. Karena secara visual, pola menarik dan mensugesti sebuah harmoni. Pola bisa dibuat oleh manusia seperti serangkaian bangunan lengkung atau alami seperti kelopak bunga. Ya itu tadi, pola kan bentuknya kan ya lingkaran, terus lengkungan gitu, pola garis, garis, bisa lengkungan, bisa garis garis lengkungan yang menyatu seperti itu pola. Menggabungkan pola dalam foto-foto Anda adalah cara alternatif lainnya untuk membuat komposisi yang menyenangkan. Kemudian, memiliki banyak tekstur dalam gambar juga bisa sangat menyenangkan di mata pemirsa, orang-orang yang melihat foto Anda. Jadi kalau tekstur itu kan penggambaran struktur suatu objek, istilahnya kayak kayak tekstur itu contohnya kayak kulit kita, terus tembok, terus kayak teksturnya strukturnya teksturnya kayak spray bantal gitu dan lain-lainnya juga. Foto tersebut diambil di Tunisian dengan memanfaatkan pola yang terbentuk di lantai untuk membimbing mata pemirsa ke bangunan Kuba. Nah, biar kalau polanya lurus gini kan kelihatannya rapi dan bagus kan teman-teman. Ini mirip dengan cara kerja komposisi leading lines. Bangunan itu sendiri menggabungkan pola dalam bentuk serangkaian lengkungan. Dalam foto kedua tersebut juga ditembak di Tunisia, maksudnya di foto ya. Tekstur tersebut kurang teratur ketimbang pola pada foto pertama di atas atau di sebelahnya, maaf. Tapi permainan cahaya dan bayangan di permukaan sangat menyenangkan. Ada juga tekstur menarik pada dinding dan atap. Anda mungkin juga telah memperhatikan bahwa lengkungan pada pintu menciptakan frame with a frame. Jadi kalau yang pertama perbandingannya kan polanya lurus dan juga menuju ke bangunan berkubah dan kelihatannya sangat rapi. Memang rapi sih, kelihatannya rapi sekali gitu loh polanya. Benar-benar garis lurus terus menuju ke berkubah. Kalau yang foto kedua ini kan polanya nggak teratur dan semrawut alias kayak polanya kan sesuka-suka hati sendiri. Terus kan ada kesan menyenangkannya juga, ditambah lagi kan ada pola yang menarik pada dinding dan atap sendiri walaupun semrawut atau tidak teratur sehingga menciptakan frame with a frame. Kalau kalau ingin tahu frame with a frame apa, nanti aku jelaskan ya. Frame within a frame. Arti dari frame adalah luas area adegan yang mampu ditangkap oleh kamera Anda, lebar kali tinggi. Untuk teknik komposisi ini, cobalah mencari elemen-elemen seperti jendela, gerbang masuk, bangunan, atau cabang pohon yang melengkung untuk membingkai adegan. Bingkai tidak perlu harus mengelilingi seluruh adegan agar ia menjadi efektif. Jadi frame itu kalau kita foto itu ada unsur bingkainya yang di tempat tersebut memang benar-benar ada. Jadi frame-nya itu harus benar-benar ada di tempatnya, bukan yang sekedar bingkai figura gitu sih, bingkai foto. Pokoknya intinya frame itu sesuatu
yang sudah ada di tempatnya gitu loh, frame within frame itu. Kayak contohnya gambar ini apa ya, sudah ada bingkainya, langsung foto jadi seperti ini. Seakan-akan itu apa ya, ini tuh bingkai asli gitu loh ya, buat bingkai aslinya gitu di sebuah foto. Dan juga kan untuk bingkainya sendiri itu jendela, gerbang, bangunannya membentuk sebuah bingkai, entah kotak, lingkaran gitu, atau cabang pohon melengkung. Jadi kayak buat seakan-akan buat bingkai alami gitu teman-teman. Bingkai tidak harus benda buatan loh. Manusia seperti gerbang atau jendela. Contoh lain adalah foto di samping yang diambil di Country Kildare, Irlandia. Batang pohon diposisikan di kanan, kemudian memanfaatkan cabangnya yang memanjang ke kiri untuk membingkai adegan, yaitu jembatan dan rumah perahu. Coba Anda perhatikan, meskipun bingkai tidak benar-benar mengelilingi seluruh adegan, tapi masih bisa menambah rasa kedalaman pada gambar tersebut. Jadi kan bingkai itu kan kayak apa ya, kita bisa membuat bingkai alami kayak gini sih kesannya. Bingkainya kayak ada pohon gitu, yang pohonnya yang apa ya, yang memanfaatkan cabangnya untuk membingkai adegan. Jadi sudah ada bingkai alaminya gitu. Terus kan apa ya, walaupun gak benar-benar mengelilingi seluruh adegan dari bingkai tersebut, dari frame tersebut, tapi masih ada rasa kedalamannya itu sendiri sih. Dengan Anda menggunakan teknik komposisi frame within a frame atau bingkai dalam frame, dapat memberikan kesempatan besar untuk memanfaatkan banyak elemen di sekitar Anda untuk menjadi kreatif dalam komposisi Anda. Jadi intinya frame within frame itu kita foto itu memakai bingkai yang memang benar-benar sudah ada gitu kan teman-teman. Yang tak bingkai buatan seperti gambar ini dan bingkai alami seperti gambar seperti ini, walaupun gak membentuk bingkai tapi masih ada rasa kedalamannya itu sendiri. Refleksi. Refleksi pada foto bisa jadi sebagai elemen utama point of interest atau dapat dieksplorasi hanya sebagai pelengkap saja. Jika refleksi foto dijadikan elemen utama, harus bisa memberikan sebuah foto yang bercerita, meski hanya sebuah refleksi saja. Refleksi biasanya sangat akrab dengan fotografer yang suka akan keindahan abstrak atau minimalis, dengan komposisi refleksi sebagai poin utama, point of interest. Alat yang biasanya dijadikan untuk mendapatkan refleksi bisa bermacam-macam. Contohnya genangan air, danau yang tenang, sawah yang belum ditanam, sungai, kaca jendela, cermin, bahkan kacamata hingga spion dan lainnya. Sementara yang dijadikan objek bisa berupa benda-benda, makhluk hidup, manusia, dan lainnya. Jadi intinya refleksi itu, kita foto itu kayak apa ya, foto yang berasal dari pantulan suatu benda atau alat. Misalnya kayak ini foto pantulan, ini pakai foto pantulan air, kalau ini juga air, kalau ini pantulannya melalui kacamata, dan pantulannya ini dari cermin. Leading lines. Leading lines dapat membantu mereka yang melihat foto Anda untuk melihat sepanjang gambar dan memusatkan perhatian pada elemen-elemen penting. Apapun yang menjadi jalur, dinding, atau pola dapat digunakan sebagai garis pembimbing atau leading lines. Pola yang terbentuk di lantai dimanfaatkan sebagai leading lines. Semua garis di lantai menuju pada satu titik ya.
yaitu ke menara Eiffel yang berada di kejauhan menggunakan komposisi tengah sehingga terlihat adegan simetris. Ya, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa kita bisa menggunakan 2 atau lebih teknik komposisi sekaligus. Jadi leading lens itu kayak garis yang lurus atau garis perspektif yang menuju ke suatu benda atau suatu ruangan atau suatu gang gitu sejenisnya. Tapi ingat, garis pembimbing tidak harus lurus, sekalipun itu garis lengkung. Namun karena itu jelas menonjolkan satu objek, sehingga cara tersebut menjadi komposisi khas yang sangat menarik. Dalam kasus foto pemandangan di atas, lengkungan jalan dimulai dari arah kiri kemudian melengkung di sebelah kanan foto, dan pada pengambilan adegan di atas diterapkan bersama aturan per3, rule of thirds. Jadi kayak apa ya? Intinya leading lens itu garis pembimbing yang mengarahkan ke suatu objeknya itu sendiri, yang nggak lurus juga, yang penting kan jelas menonjolkan satu objek kan. Jadi apa ya, menjadi khas yang menarik gitu loh leading lines. Living space, clear space. Living space atau clear space adalah komposisi dengan meninggalkan ruang kosong yang luas di sekitar subjek utama, dan ini dapat membuat foto terlihat rapi. Teknik komposisi ini dapat menciptakan sensasi sederhana dan minimalis. Intinya kan clear space itu kan apa ya, komposisi yang halus gitu menurut saya. Halus itu istilahnya kayak fotonya itu kayak nggak ada, misalnya kalau awan nggak, misalnya kayak, maaf aku ulangi, misalnya kayak langit gitu kan teman-teman. Langit kan apa ya, kan biasanya kan langit kan warna biru, dan juga kan kalau pakai komposisi clear space ini harusnya kan tidak ada awannya, jadi bersih dari awan gitu sih. Kalau living space itu teknik living space itu. Teknik komposisi ini dapat membantu mata audiens menjadi lebih fokus pada subjek utama di dalam foto tersebut tanpa ada gangguan yang lainnya. Nah, ya yang kayak tadi, kayak foto langit gitu kan. Jadi kalau langitnya terang, cerah, nggak berawan kan, jadi malah lebih fokus pada subjek utama. Contohnya ya kayak ini kan, langitnya kan bersih kan, nggak ada awannya. Jadi subjek utamanya ini sebuah kayak bangunan atau apa itu namanya, kayak sejenis bebatuan gitu mungkin. Jadi malah lebih fokusnya yang ini, bukan fokus yang lainnya, karena kan clear space itu komposisi yang nggak ada apa ya, nggak ada hambatannya, kayak nggak ada awannya atau dan lain sebagainya, seperti itu. Lebih fokus pada subjek utama di dalam foto tersebut tanpa ada gangguan yang lainnya. Komposisi ini biasanya diterapkan dalam dunia fotografi human interest, street photography, dan lainnya. Jadi intinya ya seperti ini. Living space itu komposisi yang apa? Yang kalau pakai langit itu nggak ada awannya. Jadi kalau pakai ruangan itu nggak ada apa ya, nggak ada kayak halangan-halangan gitu loh intinya. Misalnya ini kayak nggak ada bentuk link apa, kayak nggak ada backgroundnya yang atau wallpaper yang sangat menonjol, seperti itu intinya. Golden Triangle. Aturan teknik komposisi Golden Triangle sangat mirip dengan aturan sepertiga pada rule of thirds. Jadi Golden Triangle itu ya ada kesama-sama rule of thirds,
Cuman pembagian frame pada teknik komposisi Golden Triangles adalah dengan serangkaian garis membentuk segitiga yang berpindah dari sudut satu ke sudut lainnya, miring intinya. Kemudian tambah lagi 2 garis dari sudut lain menuju garis diagonal. Garis yang lebih kecil bertemu dengan garis besar pada yang akhirnya membentuk sudut siku. Jadi Golden Triangle itu kayak sejenis garis gitu loh, membentuk suatu sudut di mana foto harus harus sedikit atau mirip sama kayak ngikutin garisnya Golden Triangle itu aja sih. Golden Ratio. Teknik komposisi Golden Ratio memiliki prinsip aturan sepertiga frame dengan versi yang lebih kompleks. Frame dibagi menjadi serangkaian kotak kecil atau disebut dengan istilah P-grid. Kemudian, gunakan kotak tersebut untuk menggambar spiral yang terlihat seperti cangkang siput. Jadi Golden Ratio itu kan kayak prinsip segitiga yang kompleks dan biasanya agak susah gitu loh pas motretnya. Nah, spiral itu kemudian gunakan kotak tersebut untuk menggambar spiral yang terlihat seperti cangkang siput. Nah, spiralnya itu ini kan garis kotak, terus buat spiralnya gini. Nah, untuk spiralnya ini disebut Fibonacci spiral. Kotak berfungsi sebagai acuan untuk memposisikan objek dalam gambar, dan spiral memberi panduan bagaimana foto itu mengalir layaknya leading lines. Jadi kayak leading lines gitu loh teman-teman, kalau alirannya sendiri. Nah, Golden Ratio itu kan komposisinya itu bisa dibilang agak susah sih. Jadi fotografer harus sering-sering mengasah skill gitu. Misalnya ya Golden Ratio yang bagian spiralnya ini kayak istilahnya spiralnya ini kan kayak membentuk spiral lagi. Nah, kan yang besar ini, yang bagian segitiga ini, garis ini biasanya untuk objek yang lebih besar. Kalau untuk yang spiral yang bawah ini biasanya untuk objek yang lebih kecil gitu intinya teman-teman. Nah kan bisa kayak seperti ini, sedikit menjauh dari objek dan manusianya, atau ini yang objek gunungnya lebih besar dari manusia, atau ini juga. Intinya Golden Ratio itu prinsip aturan segitiga yang kompleks sih, yang butuh waktu untuk fotografer untuk mengasah skill ini, karena ini harus benar-benar tepat dan bagus gitu loh intinya.